Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan pada pagi hari ini, kita kedatangan tamu dari PT Indodharma Nusa Rahayu. Kami ucapkan selamat datang kepada PT Indodharma Nusa Rahayu. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Kaprodi jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran SMKN 7 Mataram, dan yang terhormat Mbak Sri Kinanti Rahayu MIKOM bersama dengan tim PT Indodharma Nusa Rahayu. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah limpah hikmah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan workshop optimalisasi digital marketing jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Negeri 7 Mataram, Rabu 16 November 2020. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan workshop pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan Ketua Kaprodi Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Acara ketiga, sambutan sekaligus pembuka kegiatan workshop optimalisasi digital marketing oleh Mbak Sri Kinanti Rahayu MIKOM. Dan acara terakhir yakni penutup. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Semoga dengan baca basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Selanjutnya acara kedua yakni sambutan dari Ketua Kaprodi Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran kepada Bapak Rizky Aldino SE. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, Pak Guru ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Sri dan tim yang sudah berkenan hadir di SMK Negeri 7 Mataram ini. Jadi untuk diketahui, Mbak Sri, SMK 7 Mataram ini core-nya mulai sekarang sudah berganti menjadi bisnis dan manajemen. Jadi sebelumnya itu kita core-nya itu teknologi, di mana jurusannya itu ada otomotif, teknik alat berat dan lain-lain. Sekarang SMK 7 Mataram ini mendapatkan refocusing dari Dinas Pendidikan sehingga berubah core-nya menjadi bisnis dan manajemen. Jadi kita fokusnya melatih anak-anak sesuai dengan potensi yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Jadi menurut analisa dari Dinas Pendidikan, SMK 7 Mataram ini cocoknya core-nya itu bisnis dan manajemen. Sehingga inilah gambaran anak-anak kita, Mbak Sri, yang mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi bisnismen atau pengusaha-pengusaha yang handal ke depannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga sehingga hari ini kita dapat hadir di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab kita mendapatkan sahabatnya di akhirat kelak. Jadi PT Indodharma Nusa Rahayu ini bergerak di bidang yang sangat kekinian. Jadi ada analisa yang mengatakan bahwa salah satu pekerjaan yang akan hilang dan yang akan muncul beberapa tahun ke depan salah satunya adalah di dunia digital marketing. Jadi jurusan kalian ini sangat dibutuhkan ke depannya. Ada banyak sekali jurusan-jurusan yang pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang mengikuti perkembangan dunia saat ini. Jadi kita sedang masuk di revolusi industri 5.0 sekarang. Jadi di revolusi industri 5.0 ini kita sedang masuk ke era society namanya, di mana interaksi antara human dengan robot itu sudah mulai berlaku, di mana teknologi itu menjadi
hal yang sangat vital untuk perkembangan ke depannya. Ya, jadi salah satunya itu analis marketing. Kalau di kota-kota besar itu jurusan kalian itu sudah sangat maju sekali, sudah banyak. Di Lombok ini kita masih kekurangan sumber daya manusia yang bergerak di bidang digital. Jadi kedepannya itu kalau kalian tidak menguasai teknologi akan tenggelam dengan zaman ini, ya. Jadi Pak Guru minta apa yang nanti disampaikan oleh Mbak Sri ini diperhatikan, ilmunya diserap, pada akhirnya nanti akan kita terapkan ke depannya untuk kehidupan yang lebih baik, ya. Jadi minta tolong selama beberapa jam ke depan agar memperhatikan dengan serius apa yang akan disampaikan oleh Mbak Sri. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Aldino SE. Selanjutnya acara 3 sambutan dari Mbak Sri Kinanti Rahayu selaku guest teacher pada kegiatan workshop pada pagi hari. Kepada Mbak Sri Kinanti Rahayu NIKOM kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Semangat? Semangat? Semangat gak? Semangat. Jangan suara doang. Semangat. Ajak tepuk semangat dari anak TK. Mau? Ya. Mau. Jangan. Nanti air pada terbuka semua. Ya. Kita kenalan dulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Ntar kalau ada yang sayang, jangan diungkapkan ya. Karena saya sudah ada yang punya. Oke, nama lengkap saya ya Sri Kinanti Rahayu. Nikom itu gelar ya, bukan nama saya. Sri Kinanti Rahayu. Panggil aja Kak Kinan. Karena yang namanya Sri itu banyak banget. Di sini pasti ada yang namanya Sri. Dulu saya SMA itu satu sekolah itu ada 6 orang namanya Sri. Jadi saya memutuskan untuk mengganti nama panggilan saya, panggil saya Kinanti. Gitu. Supaya nggak tertukar lagi. Oke. Tadi saya sempat diskusi dengan Bapak Guru. Ini katanya jurusan baru ya. Ada yang dari kelas 10 dan ada yang dari kelas 11. Yang kelas 10 coba angkat tangannya. Banyak kelas 10 nih. Kelas 11. Iya. Ini kelas 10 mendominasi nih. Kok bisa nih? Kok bisa? Yang kelas 11 emang segini? Atau ada yang gak ikut? Oh, ada yang dicoba setengah-setengah. Ada yang lagi belajar juga. Oke. Kita akan bahas tentang optimalisasi digital marketing. Kalian di kelas pasti sering banget belajar tentang digital marketing, ya kan? Ya. Kalanya saya pikirnya datang ke sini kayaknya saya nggak bisa bawa materi yang biasa aja karena dari bisnis pasti udah belajar duluan. Ini udah pertengahan semester. Kalian pasti udah belajar banyak tentang digital marketing. Ada yang bisa kasih tahu saya apa itu digital marketing? Ayo refresh lagi. Udah Pak, disampaikan kan Pak? Oh sudah, ayo. Saya punya hadiah nih kalau ada yang bisa jawab. Ayo. Angkat tangan. Apa itu digital marketing? Angkat tangan. Refresh. Ya kalau salah nggak apa-apa. Namanya siapa? Nama saya Aulia, saya dari kelas 10 Bisnis Retail. Digital marketing itu adalah bisnis pemasaran yang secara tidak langsung terjun bertemu dengan pelanggan atau konsumen. Nah, sedangkan bisnis retail itu yang terjun langsung dan bertemu dengan pelanggan. Berarti menurut Aulia, oke, tepuk tangan dulu. Oke, Menurut Aulia, digital marketing itu adalah proses bisnis yang tidak langsung ketemu dengan pelanggan. Iya, ada benarnya juga, benar. Kita juga berbisnis nggak langsung ketemu sama pelanggan, nggak harus selalu ketemu
sama pelanggan. Ada lagi pendapat yang lain? Oke, di belakang, kakak di belakang mungkin boleh lebih cepat. Maju ke depan dong, biar kelihatan tuh kameranya di situ, kamera di situ, biar kelihatan kamera lah. Oke, sebutkan namanya dan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana dari kelas 12 DDP. Kelas 12? Senior guys, ya. Jadi digital marketing itu benar kata yang teman kita tadi. Digital marketing adalah pemasaran yang medianya melewati internet. Jadinya kita tidak perlu bertemu secara langsung dengan konsumen begitu. Jadi media yang digunakan adalah internet dan pemasarannya itu bisa menjangkau lebih luas daripada media secara dan lebih praktis, lebih hemat, intinya lebih modern begitu. Oke, good. Tepuk tangan. Ini luar biasa. Keren. Ini hadiahnya mau tak kasih sekarang nggak nih? Ini jawaban, udah ketemu nih jawabannya yang tepat. Jadi bisnis digital marketing itu adalah proses bisnis yang memanfaatkan internet, memanfaatkan teknologi dengan jangkauan yang lebih luas. Intinya memanfaatkan jaringan, jangkauannya lebih luas. Dan wow. Iya, ini dia hadiahnya. Woi, keren gak tuh? Keren gak tuh? Nah, yang di belakang udah gitu. Kita tidak maju sekarang aja. Belum tentu hadiahnya masih ada. Oke, buat kakak yang kelas 12, jawabannya tepat sekali. Oke, ini dia hadiahnya. Lumayan ya buat uang bensin. Ya, untuk Aulia sudah menjawab. Ada juga hadiah buat Aulia, bentar. Jawabannya tepat. Bisnis proses bisnis yang orang tidak langsung ketemu. Iya bener. Tapi jawaban secara teknis kejawab dari pernyataannya kakak kelas 12. Siapa namanya? Sofia. Ini untuk Aulia. Selamat. Abis ini pasti ramai yang jawab. Tapi hadiahnya udah habis. Oh. Baik, oke. Kita lihat ya siapa yang akan berhasil merebut 50.000 dari Kak Nurul. Oke. Ya benar ya, itu tadi bisnis digital marketing. Digital marketing atau bisnis digital apapun itu tidak seperti bisnis konvensional yang jualan harus ketemu dengan pelanggan, harus negosiasi langsung. Nggak selalu. Bisnis digital itu manfaatkan teknologi, manfaatkan internet, bisa e-commerce dan lain-lain. Oke, saya kan dari lomba influencer ya. PT Inara itu adalah nama perusahaan yang menaungi. Di bawahnya PT Inara itu ada namanya Lombok Influencer. Kita juga punya Bali Influencer, kita juga punya Semarang Influencer. Jogja, Makassar, dan Palembang lagi OTW. Ya. Kita udah punya 300 orang influencer di NTB dan 100 orang influencer di Bali. Yang di Semarang lagi proses open recruitment. Tahu influencer itu apa? Tahu nggak? Masih ingat kan? Masih ada 50.000 nih bro. Ayo. Influencer itu apa? Woi, naik. Influencer itu apa? Wih. Yang sebelah jangan kelas 12 lagi nih. Iya. Kelas 12 mah udah suhu ya, oke. Perkenalkan, assalamualaikum
PDP. Yang barusan itu, influencer adalah seseorang yang mempromosikan suatu jualan, mau itu produk, jasa, lewat digital. Ya. Contohnya lewat digital? Contohnya seperti ada di TikTok ataupun live Instagram. Oke, betul. Oke, nanti Pak Guru yang kasih. Ingat ya, nanti ke ruang guru bawa invoice Pak tagihan hadiahnya. Ya, betul sekali. Jadi influencer itu adalah orang yang mempromosikan suatu produk atau brand di platform digital. Bisa Instagram, TikTok, Facebook. Pernah lihat orang endorse? Nah, itulah kerjanya influencer. Selebgram. Siapa selebgram yang kalian kenal? Yang kalian tahu? Yang kalian tahu? Siapa? AHV-nya. Siapa lagi? Awe Karin. Bunda Korla. Ya. Alif. Kamu nanya. Itu influencer. Jadi influencer itu kata dasarnya adalah influence, mempengaruhi. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang dengan tujuan untuk mempengaruhi followersnya supaya beli di produk, meskipun cuma bilang, lihat guys ini produknya, sumpah aku nggak endorse, tapi ini kinclong banget di duitku. Ya orang beli lah, itu tuh influencer namanya, meskipun ngomongnya nggak endorse. Tuh endorse bro, endorse ya. Kayak gitu cara kerja di dunia digital. Jadi lombok influencer itu kerjanya seperti itu. Kita punya 300 selebgram. Wah, banyak ya? Tenang, selebgram itu manusia, gak usah heran. Dia manusia kok. Dia juga belek kan matanya kalau bangun pagi gitu. Jadi jangan terlalu ngomong, cantik banget. Dia emang cantik, tapi jangan terlalu berlebihan memuja influencer, selebgram atau apapun yang kalian idolakan. Dia juga manusia. BTS, ada Army di sini? Ada. Oh ada, oke. Army, sabar ya, dia lagi wamil. Ya, semangat. Ditinggal. Oke. Ya, jadi selebgram tuh kerjanya kayak gitu. Di lombok influencer kita ngumpulin selebgramnya, 300 orang kita punya. Jadi perusahaan bisnis besar itu mereka membutuhkan ya influencer marketing, mereka membutuhkan jasa endorsement. Mereka carilah kelompok influencer. Mbak nanti saya butuh 30 orang untuk kampanye SBK. Oke. Spesifikasinya kayak gimana? Follower berapa? Usia berapa? Saya mau yang 20.000 follower ke atas. Usia 20 tahun. Oke, deal. Cariin orangnya. Ini mas datanya, oke nggak orang-orangnya? Oh oke. Kita lanjut ya kontrak. Oke, kontrak. Ini briefingnya mbak, nanti influencernya bikin konten seperti ini, bikin video, reels, bla bla bla, harus menyampaikan ini, harus nge-tag ini, bikin hashtag bla 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 bla. Briefing ke talent. Kalian bikin konten seperti ini. Lalu kita temenin sampai produksi video. Kemarin waktu BSBK kita kunjungan ke 14 outlet. Ke 14-14-nya itu kita kunjungi dalam sehari dan harus selesai. Udah selesai, kirim ke klien. Mas, ini konten sudah jadi. Silahkan di-review. Oke atau enggak, atau ada revisi. Oke mbak, sikat. Upload. Oke, upload. Ini caption, ini hashtag, ini mention dan sebagainya. Upload. Besok paginya, mbak, tolong bantu insight. Oke. Kabarin ke influencer. Kumpulkan insight konten kalian. Cek, ini konten udah ditonton sama berapa ribu orang, udah di like sama berapa ribu orang, udah di share sama berapa ratus orang, udah disimpan sama berapa orang. Kita cek, bikinin laporan, bla 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 bla, masukin, kirim ke klien. Mbak, kita langsung pelunasan ya. Oke, lunasan, baru selesai kerjaan. Jadi kurang lebih kayak begitu cara kerja kita di lombok influencer. Gitu. Wah, keren nggak? Enggak, capek. Bapak Ibu
guru loh ngajarin kalian tuh pasti ini anak nggak bisa kasih tahu. Influencer tuh ada yang kayak begitu. Tenang, sama kok. Rata-rata SMA juga sih. Iya, influencer kita juga masih ada yang SMA. Kalian kalau di sekolah boleh bawa HP nggak? Nggak boleh ya? Ya. Berarti kalau bawa laptop? Boleh. Boleh untuk belajar. Oke. Ya. Nanti kapan-kapan kalau kita ketemu lagi tak kasih lihat ya algoritmanya influencer itu kayak gimana. Gitu. Nah kerjaan kita di manajemen itu di lomba influencer itu bukan cuma itu aja, bukan cuma kerjaan yang tadi itu, tapi tiap bulan kita harus pantengin akun mereka satu-satu, cek engagement rate. Engagement rate itu adalah kualitas akun mereka. Ini akun sehat enggak? Beli follower enggak? Beli like enggak? Ada ikut giveaway enggak? Akunnya kontennya ada FYP enggak? Kontennya selama ini ada yang kontroversi enggak? Kita cekin itu tiap bulan. Buat catatan, laporan. Nah dari laporan itu kita tahu mana influencer-influencer yang bagus. Next ada job yang bagus yang kita rekomendasikan. Terus kita juga ada nongkrong bulanan. Ya minimal 1 bulan sekali itu wajib nongkrong. Buat apa? Mereka ngumpul, bikin konten bareng, upload, tag. Saling nge-tag ini tuh, nah maksudnya saling support. Semakin banyak orang yang nge-tag dia, makin banyak yang kepoin akun dia, makin banyak juga yang follow dia, makin banyak juga nambah followers dia. Nah itu kerjaan influencer. Bikin konten terus tiap hari. Nah yang kayak gini nih, pegang kamera, jepret, ngerekam, itu wajib bisa, minimal pakai HP. Ya minimal pakai HP. Kita juga butuh kok yang kayak begini ya, videographer, fotografer. Cuma tantangannya adalah ketika misalnya jepret, kliennya baru selesai acara bilang, bisa dikirim fotonya sekarang? Ada yang salah nggak dengan itu? Nggak ada? Ada apa itu yang salah? Lalu yang ada yang bawa laptop. Itu belum diedit bro. Berekannya belum dihilangin, bekas jerawatnya belum biar mulus gitu. Fotonya biar bagus. Fotografer itu hasil foto itu adalah harga dirinya. Orang tuh kadang ya, kalau fotoan tuh sadis. Kadang kayak saya nih, udah tahu badan tipis, terus fotoan. Setelah fotoan bilang nih fotografernya, Mas bisa nggak di foto biar saya kelihatan agak montok. ada banyak orang yang kayak saya, bisa nggak diambil itu biar saya nggak terlalu kelihatan tirus. Fotografernya udah bisa kak. Bisa fotonya di tengah-tengah ya, atau di tengah-tengah, gitu. Atau ngambil posisi yang entah gimana, saya nggak kelihatan kurus ya di sini. Gitu. Ya itu adalah permintaan paling absurd dari klien. Selalu ada klien seperti itu. Fotografer, videografer, influencer itu ada. Oh udah bisa, wah keren. Ya. Fotografer, videografer, dan influencer itu adalah 3 jenis pekerjaan baru menurut saya yang lagi eksis. Ya, yang lagi eksis. Kalian kalau lulusan siapa sih yang nggak ke studio? Siapa yang nggak fotoan? Ayo. Jangankan lulus, baru terima rapot aja. The last day in semester 1. begitu siapa sih yang nggak butuh dokumentasi sekarang? Siapa yang nggak butuh dokumentasi? Bapaknya. Siapa? Bapaknya. Pasti ada kan yang kayak gitu. Tiap ulangan semangat menghadapi ujian. Pak gurunya ada ketok-ketok meja, ujian hidupku cuma ulangan aja belagu gitu. Belum tahu ujian hidup yang lain. Apalagi, ada yang narsis nggak di sini? Oke, bentar. Ada yang punya follower di atas 2000 nggak? Ada? Siapa angkat tangan?
juga ada. Anggota termuda kita itu kelas 2 SMP ya kalau nggak salah sekarang. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Iya, dia jadi anggota kita. Waktu itu daftar masih 500 followernya, sekarang udah 4 ribuan. Nambah followernya, karena saling tag tadi. Oke, kita coba pakai slide. Coba next. Ya, ini udah. Bentar. Jenis digital marketing. Ada yang tahu? Tadi kan pengertiannya nih di awal, jenis-jenisnya. Ada yang tahu? Makanya sudah. Nggak encer kalau kita di sini. Encernya kapan? Emangnya ini bukan kelas? Ayo. Malu-malu. Jenis digital marketing. Influencer marketing itu termasuk digital marketing nggak? Termasuk. Tuh tahu. Influencer marketing, affiliate marketing. Tahu affiliate? Ya? Gimana? Suaranya dong. Iya, periklanan. Cuman affiliate itu cara kerjanya kayak gimana? Tahu? Enggak. Pernah gak sih lihat orang yang dia lagi promosiin produk? Buat kalian yang penasaran sama produknya, cek link di bio aku ya. Keranjang nomor 2. Iya, tahu? Tahu. Keranjang kuning? Tahu. Ya itu affiliate. Kalau ada orang yang ngeklik keranjang kuningnya, belanja dari situ, orang yang punya keranjang kuning dapat bonus. Itu affiliate namanya. Cara kerjanya seperti itu. Affiliate marketing. Itu jadi semakin banyak orang yang pakai keranjang kuning yang merekomendasikan dengan keranjang kuning itu semakin naik penjualan dari online shop tadi. Afiliator binomo itu kan? Iya, affiliate ya itu. Ada lagi website. Tahu website kan? Tahu. Ya. Website. Ada yang bawa laptop? Oh, nggak ada ya? Oke. Nanti aja deh kalau ada praktik, kalau kita ada pertemuan selanjutnya kita cek website ya. Oke. Ada SEO. Itu jenis digital marketing. Nah, udah mulai ngantuk nih. SEO, ada yang tahu SEO? Ih, pintar. Search engine optimization. Cara kerjanya gimana? Lewat pencarian di internet. Good job. Kalian pernah nggak sih searching sesuatu? Searching apapun di Google, Instagram atau apapun kalian searching? Sering ya? Terus ada yang muncul kan beberapa pilihan opsi itu. Yang menempati posisi teratas berarti sudah memenangkan SEO. Jadi misalnya nih, kalian mau cari influencer di Lombok. Coba cari di Google, influencer di Lombok. Cek. Siapa yang keluar duluan? Enggak, cuma Petina. Mau cek nggak? Aku kasih cek. Cek itu aja di laptop itu. Bisa kalian internet? Oke, pakai wifi ku. Langsung praktek. Ya, oke. Cari influencer di Lombok. Oh, enggak, di Google. Ya, influencer Lombok. Influencer Lombok, enter. Siapa yang muncul? Apa yang muncul? Ayo lihat, apa yang muncul? Yang muncul itu lihat nih. Paling atas. Kelihatan nggak? Aku lihat kan di sini. Wih, rajin makan wortel. Kalian ini
di Mataram, yang muncul langsung akun saya. Berarti saya sudah memenangkan SEO. Saya sudah memenangkan SEO. Cara untuk memenangkan SEO itu salah satunya review Google Map. Tahu nggak? Review Google Map. Tahu ya? Kok kamu tahu terus sih? Ya, review Google Map. Sering kan lihat kalau searching lokasi itu langsung ada review bintang berapa gitu. Kalau misalnya kalian cari hotel apa gitu, contoh Holiday Resort, kalian cari muncul bintang-bintangnya ya. Itu berarti itu salah satu trik mereka untuk memenangkan SEO. Semakin banyak bintang, semakin tinggi SEO-nya. Itu. Jadi harus riset juga. Oke. Udah, ini sih selama tadi. Itu cuma beberapa contohnya, yang lainnya masih banyak. Oke, kita lanjut lagi ke influencer marketing. Coba di next. Ini ada. Terus. Ini sudah jenis marketing ya, apa itu influencer? Cara kerjanya sudah saya jelasin tadi. Apa keuntungannya sudah ke bawah lagi? Ya, ini jenis influencer. Oke, kalian punya akun Instagram enggak? Sudah, kalian termasuk influencer kok. Yang nano influencer itu pemilik akun Instagram dengan followers di bawah 10.000. 10.000 ke 100 itu namanya micro influencer. 10.000 ke 100.000 maksudnya. 100.000 ke 1 juta itu makro influencer. 1 juta ke atas itu mega influencer. Ini ada yang kurang ya. Yang makro yang kurang. 100. Yang mega influencer dengan jumlah pengikut di atas 100.000 itu namanya mikro. Yang mega itu di atas 1 juta. Kayak gitu. Itu jenis influencer. Jadi jangan hanya ngerasa influencer itu hanya orang yang punya followers banyak. Enggak. Followers sedikit pun influencer. Meskipun punya follower 10, kalian bisa menarik perhatian 10 orang itu untuk memfollow kalian, itu sudah menginfluence loh. Jadi media sosial itu ajang influence sebenarnya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita posting di media sosial. Kalian posting jelek, orang yang respon juga jelek. Kalian posting bagus, orang yang respon 50-50. Bisa jadi bagus, bisa jadi jelek. Kok bisa? Iya. Karena orang yang ngeliat kita bahagia itu gak selalu orang yang sayang sama kita. Kalau haters, netizen. Jangan lupa netizen Indonesia itu adalah netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Microsoft dan itu benar. Banyak kasus pembulian di media sosial yang berakhir dengan bunuh diri, dan sebagainya. Coba next. Ya, ini jenis layanan di influencer marketing. Ada endorsement. Kalau endorsement itu produknya dipakai, kemudian kasih review ini produknya bagus apa enggak, warnanya apa, ukurannya apa, bahannya kayak gimana. Paid promote. Kalau paid promote itu gini. Klien datang ke influencer itu udah bawa konten. Kontennya udah jadi. Jadi si influencer tinggal posting doang. Itu namanya paid promote. Kalau visit store, si influencer berkunjung ke tempatnya klien atau ke outletnya klien, nge-review toko-tokonya di-review. Ini tokonya ada di sini ya, tempatnya seru, ada AC-nya, ada mainannya, ada gratisannya, ada makanannya, dan sebagainya, kayak gitu. Oke, next. Kan gitu aja. Ya, outputnya video dan foto, betul, udah selesai. Next ya. Tips dan trik, ya, aduh. Ini materinya berat nih, mau sampaikan nggak? Mau ya? Jadi gini, di dunia influencer marketing banyak orang yang salah kaprah. Jangan endorse di Instagram ini, nggak ada hasilnya, nggak ada yang beli. Itu clear. Influencer marketing itu tugasnya bukan untuk ngejual. Influencer marketing itu bukan sales. Sales baru jualan. Tapi kalau
marketing, dia hanya mempromosikan produk buat naikin brand awareness-nya ya. Tahu brand awareness? Yang lain? Tahu? Belum diajarin. Nah, itu tahu semuanya sih. Oh, kelas 12 udah dapat semua ya? Oke, brand awareness. Gitu ya, jadi ketika kalian memanfaatkan digital marketing, coba next dulu. Ya, ketika kalian memanfaatkan digital marketing, misalnya kalian mau mulai bisnis, kalian bagian bisnis kan? Ada yang bagian jurusan bisnis retail kan? Ada rencana untuk buka bisnis kan? Oke, jadi gini, ketika kalian mulai bisnis, ya bilang aja ada dulu, kan sebagai motivasi, gitu. Jangan bilang nggak. Iya, begitu dong. Semangat itu harus positif. Mau buka bisnis, wow. Hati-hati. Ganas ya teman-teman. Oke. Ya jadi gini, ketika kalian membuka bisnis nanti, kalian pasti akan merambah ke digital marketing. Sebelum masuk ke digital marketing, sebelum mempromosikan produk, hal pertama yang harus dilakukan adalah punya produknya dulu atau punya jasanya dulu. Gak kali udah gembar-gembor, saya jualan ini, mana barangnya? Bukan. Kok gak pengen dipintas sama banget? Punya produknya dulu, kemudian punya value, ada brand value. Brand value itu ini, kayak keunikan atau ciri khas. Ya, nilai dari sebuah produk. Ya, nilai dari sebuah produk. Ciri khasnya apa? Keunikannya apa? Kenapa orang harus belanja di situ? Itu harus punya. Yang membedakan suatu produk dengan produk-produk yang lain. Dagang pecel nih banyak. Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dagang pecel semua. Ya kan? Ini pakai bumbu kacang semua. Yang paling ujung, misalnya bumbu kacangnya, dia pakai bumbu kacang, tapi boleh request pedas misalnya. Orang pasti lebih belanja dari situ. Semua yang pedas banget ya, dibuatin level pedas level 1, level 2, level 3, sampai level kiamat. Dibuatin. Kan beda kan? Paling beda kan? Orang pasti lebih seneng. Orang ketemu alasannya, kalau mau yang pedasnya bisa request di situ aja. Kita bisa minta mau sampai berapa. Kalau tempat lain nggak bisa, saya sudah buat sambalnya nggak bisa pedas. Kalau di sana bisa. Jadi orang ketemu alasan, oh iya saya akan belanja di situ kalau saya butuh request pedas, atau saya mau pedas banget, atau saya nggak suka pedas, cabenya 1 aja, boleh request ke situ. Nggak usah pakai cabai juga boleh, pakai merica ya. Ya, jadi kayak gitu. Yang membedakan produkmu dengan produk lain itu brand value. Kemudian baru bikin konten. Nah, bikin konten butuh fotografer, videografer, desain grafis, bikin copywriting, bikin jargon, apapun makanannya, minumnya, teh, botol sosro. Itu jargon. Itu mempengaruhi konten-konten kita juga nantinya. Baru ke digital marketing, baru masukin ke medsos, baru bayar Instagram, baru buka link affiliate, baru research SEO. Jadi produknya harus ada dulu dan ditahu dulu. Tapi setelah pakai digital marketing, jangan langsung, kok udah ada yang beli ya? Gak ada yang instan ya, semuanya berproses. Orang tahu dulu produk kita nih. Misalnya saya sekarang dengar informasi orang endorse, pecelnya enak. Oke, pecelnya enak. Tapi sekarang saya belum lapar, jadi saya kayaknya beli pecel dulu. Besok mungkin, oh iya kemarin tuh ada yang endorse pecel enak, coba beli deh. Jadi besok punya tuh kepikiran buat beli. Itu pun suka kalau besok yang tahun depan. Ya sabar. Orang harus tahu dulu produknya dan jangan berhenti iklan ketika nggak ada yang beli, terus ngiklan. Indomie aja. Siapa sih nggak pernah makan Indomie? Ini sedap. Kalian sering makan kan? Nanti tetap beli kan? Sering beli kan? Kenapa mereka ngiklan? Padahal mereka kurangan apa? Mereka udah punya penggemar,
anak muda, mereka nggak akan kekurangan pelanggan. Tapi mereka tetap iklan supaya apa? Supaya produknya tetap diingat dan tetap bikin varian rasa-rasa baru buat naikin brand value tadi. Jadi jangan berhenti iklan, jangan baru sekali iklan, kok nggak ada yang beli, ya udah harus lah. Jadi nggak bisa kayak gitu ya, harus terus ngiklan. Ada nggak ada yang beli, harus terus ngiklan supaya produknya tetap diingat. Silakan masuk. Ya, jadi gitu ya. Udah ngantuk nih? Udah? Udah. Sekarang jam berapa? Oke, ini kayaknya udah pada ngantuk ya. Kamu jam 11. Baru setengah jam saya berbincang. Oke. Ada yang mau ditanya? Saya persilakan mau tanya apa aja. Oh, kamu nanya. Kamu nanya. Mau kasih tahu? Tanya dulu. Mau tanya apa? Bebas. Bebas. Tentang apa saja. Silakan. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu bilang insight itu apa sih? Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Bisa buka Instagram? Bukan insight kelompok ya, tapi insight INSIGHT. Bukan insiden. Ya, ini akun siapa nih? Akun influencer ya? Akun bukain akun nomor influencer dong. Ada situ? Tuh, aku bisa cek insight gak? Jangan. Oh, gitu. Bentar ya, tak tunjukin nih langsung. Baik. Ini insight yang di Instagram. Biasanya di platform media sosial lain juga ada insightnya, beda-beda cara ceknya. TikTok ada, YouTube ada. Ya ini Instagram. Ini Instagram yang paling sering kita pakai ya. Jadi insight itu hanya bisa dicek kalau platform kalau akunnya itu disetting untuk akun bisnis. Jadi kalau sudah akun bisnis baru bisa, tapi kalau akun pribadi belum bisa. Ini akun pribadi saya, tapi saya setting bisnis, jadi saya bisa cek insight. Ini ada pilihannya, cek insight. Lanjutkan. Cek. Bentar, oh. Banyak, 23 nih. Pergi dong. Ini tampilan insight. Ini ya,
Ini tampilannya kayak gini. Iya, ini aku kasih tahu. Nih ya, ini tampilan insight Instagram. Di insight ini kita bisa cek. Siapa tadi yang tanya? Ini kayak gini ya tampilannya. Coba klik yang bagian ujung yang tulisan lihat semua yang warna biru. Ini. Di sini kita bisa cek akun yang dijangkau, terus kita bisa cek akun yang berinteraksi. Akun yang berinteraksi itu yang komen, yang like, share, save, sebagainya. Dan di bawah itu ada total pengikut. Terus kemudian ini konten-konten yang dibagikan. Ini ya, kita bisa cek di sini. Kemudian di akun yang dijangkau juga kita bisa klik lagi. Nah, ini di insight itu kita bisa tahu pemirsa atau followers kita itu dari kota mana aja, usia berapa, ini kota ya, ini negara, followers kita dari negara mana aja, followers kita itu dari usia berapa aja, itu ada, jenis kelamin, followers saya kebanyakan cewek, iya maaf, ini followers saya tuh kebanyakan cewek, 59% cewek, 40% cowok. Oke. Nah, yang melihat konten saya, yang warna biru tua itu bukan pengikut saya, dan yang warna biru muda itu adalah pengikut saya. Jadi yang pengikut saya lebih banyak melihat konten saya, ada sekitar 1/4-nya itu dari yang bukan pengikut. Ini banyak biru saya ya. Nah, ini jangkauan konten. Ya, yang story itu jangkauannya lebih tinggi daripada reels dan feed. Ya. Story itu cerita ya. Nah, ini kita bisa lihat setiap ini story ya. Yang story itu ada berapa pengikut. Ini angka bukan pengikut, berapa yang melihat. Ini angka yang di sini. Ini berapa jumlah yang melihat. Yang 112 triliun. Ini jumlah yang melihat konten-konten kita. Jadi insight itu seperti itu. Intinya insight adalah untuk melihat efektivitas konten atau efektivitas akun. Jadi insight itu ada dua, insight akun dan insight konten. Kalau insight akun berarti secara keseluruhan. Dari pertama bikin akun. Kalau insight konten itu hanya konten yang diupload. Misalnya sekarang upload video, ya udah video itu doang yang kita cek insightnya. Berapa orang yang ngeliat, berapa orang yang like, berapa orang yang cuma nonton doang, berapa orang yang simpan, berapa orang yang nge-share, dan berapa orang yang hanya sekedar swipe. Dia lihat tapi dia swipe, dia lewatin gitu. Ya, di swipe. Jadi gitu, itu impresi namanya, jangkauan. Dia lihat konten kita tapi dia nggak mau melihat lebih jauh, jadi biasa aja. Gimana, bisa pahami? Ya. Nanti kalau kalian mau magang di Lombok Influencer boleh, nanti kita tiap hari main-main sama Instagram, bikin konten tiap hari, ya sampai bengkok. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kelas ada yang nanya, kelas 12 mungkin? Jadi yang mau ditanya? Nah, kan kamu ada tugas buat video promosi buat iklan. Nah, coba ditanyakan mungkin tekniknya nanti masih bingung katanya. Nah, ayo. Nah, oke, kalau gitu Kak Dharma nih yang nanya. Di Lombok Influencer kan lagi buka magang nih untuk anak-anak SMK kuliah. Nah, spesifikasinya tuh apa aja sih? Mungkin bisa dijelasin. Ya, nah tentunya anak magang yang kayak gimana sih? Enaknya boleh bangun siang ya kalau di Lombok Influencer. Jadi kita di Lombok Influencer tuh ngantornya kadang jam 10, jam 11, kadang jam 12, jam 5 udah pulang. Iya, nggak tahu jam 12. Yang penting tangga harus nyampe. Jadi meskipun di rumah lo harus kerja.
gitu, kita fleksibel. Nah, kalau misalnya kalian ada planning untuk magang, target utama kita adalah pertama itu untuk anak-anak grafis, desain grafis, nggak yang Photoshop dan Corel kok, Canva. Tahu Canva? Tahu. Canva itu aplikasi desain. Ya, aplikasi desain yang lebih efektif. Dan kita bisa produksi cepat dan bagus di situ. Jadi nggak sesulit yang Corel Draw dan Photoshop. Bisa Canva. Terus kita juga butuh tenaga yang bisa ada skill editing, baik foto maupun video. Kita juga butuh tenaga yang punya ilmu manajerial bagus. Karena kita biasanya itu kerjanya dari satu link dibuka sama semua orang, dikoreksi bareng-bareng, jadi semuanya berubah, sini berubah, di situ ngeganti lagi, sini berubah kayak gitu. Kayak spreadsheet, Google Word, ya kayak gitu. Kalian pasti tahu lah. Jadi sesimpel itu, simpel kok, itu lagi. Terus kita juga butuh orang yang tidak takut ketemu orang baru. Yang kalau ketemu orang baru langsung ya meskipun deg-degan dia halo, selamat datang, salam kenal, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak usah takut ketemu orang baru, karena kita ketemu sama 300 influencer dan pasti ketemu kalau magang di influencer itu pasti. Iya, bayangin Kita ketemu sama influencer ini datang-datang nanya, Min, minta tolong dong liatin akun saya, kok kemarin followersnya banyak hilang ya? Udah, kita udah ngerti nih algoritma, ya udah kita cekin, kita harus bisa ngejelasin, ini akunmu kayak gini, kontenmu seperti ini, dan seperti ini. Mereka itu stres kalau followersnya turun sebiji aja, stres mereka. Karena dari situ sumber duitnya. Oke, terus itu fotografi, editor video, website. Oh iya, kalau ada yang bisa website lebih bagus lagi. Lalu satu punya website yang harus terus dikelola dan di-maintenance setiap hari. Gitu. Dan lebih bagus lagi kalau ada yang bisa copywriting. Tahu nggak copywriting itu apa? Ya, menulis. Kalau dulu copywriting itu menulis untuk dibaca. Kalau sekarang copywriting itu kadang masuk konten. Jadi langsung di-audiokan. Kayak kamu nanya. itu salah satu contoh kecil copywriting. Itu salah satu contoh kecil copywriting Yang membuat orang tertarik. Ya, itu. Ya kalau magang, skill yang penting kalau dasar dulu gak apa-apa, nanti dimatengin pada saat magang boleh. Tapi kalau misalnya kelas 12 mau apply lamaran di Lombok Influencer boleh. tapi ilmu-ilmu yang tadi jangan yang dasar-dasar lagi, harus ekspor. Harus bisa ngelola media sosial, manajemen konten. Itu ada kok manajemennya secara manajenya media sosial. Jadi nggak langsung sekarang posting gitu. Misalnya nih kita mau posting lagi sebulan, ya udah bisa kita jadwalin dari sekarang. Coba perhatikan lowongan-lowongan kerja. Nanti kalian di Instagram kan, pulang ke rumah, coba cek Lokal Lombok, nama IG-nya Lokal Lombok, cek apa bidang pekerjaan yang paling mereka cari. Admin sosial media, digital marketing, content creator, video editor, presenter, bla bla dan seterusnya. Ya kayak gitu yang mereka cari. Jadi kalau target kalian adalah dunia pekerja, pasti kan kuasai hal-hal basic di digital. Tapi kalau kalian mau jadi pengusaha, nggak usah bisa banget, bisa aja boleh kan bayar orang yang lebih pintar buat kerja sama kalian. Enak kan kalau punya bisnis sendiri? Kalau punya duitnya. Iya enak, yang penting punya modal. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi? Bawa bergerak ya.
Iya. Seperti yang ditanyain sama Pak Guru tadi tuh, teknis membuat video untuk lomba influencer itu gimana sih? Kok ada tuh videonya kan bisa sering viral nih videonya di Reels. Itu gimana tuh teknis pembuatannya? Teknis pembuatannya. Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman kita pakai apa, Oke. Pertama, konten di lomba influencer itu nggak mahal. Produksinya cuma pakai HP. Mana HP ini? Itu HP-nya itu. HP di belakang itu HP yang kita pakai produksi tiap hari. Masih lebih keren alat kalian yang ini, sumpah. Beli. Oh, beli. Oh, beli. Aset sekolah loh. Enggak, beli yang kayak gini. Oh, beli yang kayak gitu. Oke. Masih perlunya ini aja. Oke. Kita sementara ini pakai HP. Kak, kenapa pakai HP? Kan bisa pakai kamera profesional, terus editing pakai laptop bisa. Tapi lama. Kita tuh butuh cepet. Karena kita tuh harus ngejar algoritma Instagram. Sekarang edit, sekarang upload kalau perlu. Atau kalau perlu konten yang mau di-upload minggu depan tuh sekarang harus sudah selesai. Jadi harus cepat. Kita cuma pakai HP. Kalau kita pakai HP Android biasa kayak gini, HP Android ini kan nggak stabil ya. Jadi kita harus tambah di stabilizer. Tahu kan stabilizer? Ya, kita harus tambah, itu jadinya lumayan lagi. Jadi mending sekalian beli iPhone. Di iPhone, jadi iPhone itu udah stabil. Kameranya non stabil, kalian tuh sambil loncat-loncat HP kayak gini, dia nggak bakalan getar. Kameranya tetap stabil. Kita kan mengutamakan kualitas. Mahal, iya mahal. Makanya HP yang semahal itu kita pakai bikin konten supaya ngasilin duit. Kan buat main medsos doang kan? Oke, kita pakai itu. Biasanya HP-nya cuma kita jauh-jauhin doang begini. Kayak yang itu di situ. Kayak gitu. Nah, biasanya jenis kontennya itu kita riset dulu apa konten yang lagi rame. Kayak misalnya kamu nanya, kayak gitu tuh ya udah kita mau harus ngikutin tren. Kita harus ngikutin apa yang lagi viral sekarang. Gitu. Tapi nggak ngikutin yang kebaya merah juga sih meskipun lagi viral. Wah, tahu ya? Wah, tahu mereka kebaya merah mah? Wow. Oh, banyak beritanya, iya benar. Jangan videonya. Cuman cuplikan di TikTok aja. Cuplikan di TikTok ada. Wow. Yang pas itu aja disensor. Pas. Enggak ada. Iya. Iya. Hal-hal yang lagi viral, konten-konten yang lagi viral itu kita ikuti, kita ATM namanya. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. Kita biasanya kontennya juga games seru atau edukasi singkat, supaya nggak ngebosenin. Seperti itu. Proses editnya kita biasanya cepet. Kalau misalnya ini konten lagi viral sekarang, kalau bisa nanti malam kita udah upload video versi kita. Harus cepet. Makanya nanti supaya cepet itu pakai HP aja. Take di HP, langsung edit di HP, masukin beberapa perintilan, udah upload. Copywriting langsung bikin saat itu juga. Kayak gitu. Dan itu uploadnya langsung ke 3 akun yang berbeda. Akun yang untuk influencer, Bali Influencer, dan Semarang. Oh iya, akun perusahaan satu yang Inara. 4 jadinya. Langsung upload banyak itu. Jadi prosesnya harus cepet. Tahu nggak videonya pakai apa? Cacut. Iya, kayak kan udah kayak gini. Cacut. Pakai cacut, pakai VN. Kan master kadang-kadang dulu kayak kita pakai dulu banget kita sempat pakai kan master. Sekarang udah pakai cacut aja, lebih gampang katanya. Kayak gitu sih katanya. Iya, dia masuk lagi udah cedera dari sendiri. Gitu kan? Cepet jadinya. Jadi banyak kok aplikasi-aplikasi yang memudahkan pekerjaan kita. Ini PPT pakai Canva. PPT pakai Canva. Canva Pro ya. Kalau kalian masih pakai Canva yang biasa, nanti kalian pakai tiba-tiba tertentu muncul tulisannya Canva. Enak banget. Jadi kalau mau bebas dari klaim Canva, bayar 75.000 sebulan.
ke Canva-nya maksudnya, bukan ke saya. Gitu. Oke, ada lagi yang bertanya? Intinya kuasai aplikasi desain, edit, dan sebagainya. Semua aplikasi-aplikasi terbaru, bahkan sekarang kita bisa building website itu di Canva loh. Ada yang pernah maintenance website? Coba tunjukin website Canva. Coba tunjukin Bali Influencer. Bali Influencer. Bali Influencer. Oh ya, iya kalau salah. Ya, itu Bali Influencer. Ya. Nah, ini pakai Canva loh. Kita cuma beli domain. Ke bawah dong? Iya, keren nggak? Keren. Bisa buat yang kayak gini nggak? Bisa? Apa ya? Belum belajar ya? Belum serius nih? Bisa? Siapa yang bilang bisa tadi? Nggak, serius. Kalau beneran bisa kita harus tanda kontrak loh. Ayo. Karena kita belum ada nih yang bisa maintenance. Yang maintenance masih kadar remaja. Maintenance banyak website. Coba yang di paket influencer kalau ya klik itu. Nah, wes. Ini Bali bro, mohon maaf ini Bali ya, ini Bali. Oke, bawah. Ya, nah, tuh. Iya. Tuh. Nah, kayak gini kerjaan kita nongkrong. Seru ya? Nah ini Mbak Dini. Tahu Susi Indah? Tahu Mariangga? Tahu. Ini dia udah ngomong influencer. Ayo magang di dalam influencer ketemu Mariangga tiap hari. Iya, ini ketemu. Iya. Ketemu Billy. Siapa tahu Billy? Di gini tinggal dia Mariangga itu. Tuh. Dia benar orang lain. Billy. Billy dah semuanya tuh di influencer. Buang. Ganteng? Ganteng, iya udah bisa. Tenang, sebelum jalur kuning melengkung, kesempatan itu masih ada. Tapi kalau udah melengkung, lurusin lagi. Oke. Ada yang bertanya lagi? Kalau udah bosan kita selesai ya. Udah bosan? Bosan? Oke. Apa lagi? Apa yang mau ditanya lagi? Ada yang mau sharing lagi nggak? Nggak ada. Oh ya, satu lagi takdir. Kalian punya Instagram semua kan? Ya, ada yang punya ada nggak? Hati-hati ngupload di Instagram, terutama data pribadi. Entah itu, pokoknya apapun yang memperlihatkan data pribadi. Sesederhana nomor induk siswa itu jangan sampai ke-upload. Karena datanya itu bisa dicek di mana aja, bisa diakses dari mana aja. Data lengkap kalian itu bisa didapatkan hanya dengan mereka tahu nomor induk siswa. Plat motor, plat mobil, jangan sekali-kali ngupload. Apalagi foto KTP. Yang baru punya KTP biasanya excited ya, pamer KTP, jangan upload KTP-nya. Apalagi upload alamat rumah, jangan. Itu semua rawan dengan pencurian data. Kalau data kalian dicuri, biasanya beberapa kejadian yang ramai di Indonesia itu biasanya dipakai buat daftarin pinjol. Tahu pinjol? Ya, gitu. Lain yang pinjam uang kalian yang ditagih, kayak gitu. Selain itu, pencurian data itu juga bisa berpotensi ke kejahatan digital yang lain. Mereka bisa pakai nama kalian buat hal-hal apapun keperluan mereka. Terus ini lagi, kalau beli HP di counter, beli nomor telepon di counter, kalian tulis kan nomornya? Kalau pulsanya udah masuk, coret nomornya, jangan dibiarin. Sering nerima SMS aneh. Selamat datang mendapatkan hadiah, bla. Ya itu karena nomor kita udah kemana-mana. Dan mereka bisa jual nih satu buku berapa, yang isinya berapa nomor.
Jadi abis beli saya lagi ngapain? Kan udah selesai urusan, dia nggak butuh nomor kita lagi. Jadi hati-hati dengan dunia digital. Kejahatan itu sangat gampang dilakukan di dunia digital. Dan sampai sekarang negara kita belum ada peraturan tentang perlindungan data pribadi. Jadi kita nggak bisa nutup siapapun. Jadi hati-hati. Foto-foto juga hati-hati. Kalau kalian merasa foto kalian tidak boleh diketahui siapapun, atau kalian tidak ingin siapapun tahu, mending jangan di-tag fotonya atau jangan disimpan videonya, karena HP juga merekam apa aktivitas kita. Ingat kasusnya Giselle? Mohon maaf ya, itu video porno. Dia simpan di HP-nya. Menurut pengakuan dia, videonya udah dihapus, HP-nya hilang. Si penemu HP merefresh kembali semua data-data di HP itu, dan videonya kembali, makanya videonya bisa tersebar. Filenya bisa aja dihapus, tapi ini smartphone, dia pinter. Ini smartphone, dia pinter, dia ingat semua apa yang pernah kita bikin, kita simpan, kita download di sini. Gampang kan? Kalau mau jahat di digital, jarak jauh udah bisa diamati. Jadi kan makanya hati-hati. Mumpung masih sama-sama muda, mumpung belum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita jaga diri kita. Sekarang ya, saya ngomongin influencer atau saya ngomongin apa, HP saya ini ngerekam. Nanti ketika saya buka Instagram, akan muncul konten-konten seperti apa yang saya omongin. Misalnya saya ngomongin tentang KDRT, ya udah ntar bakal muncul konten-konten KDRT. Ingat, ini smartphone. Dia pintar dan dia mesin. Kita nggak bisa kontrol. Ini mata-mata yang paling tidak bisa kita kontrol. Itu ya. Hati-hati. Perangkat apapun, kalau mereka punya mesin, mereka bisa mengingat apa yang udah kalian produksi di perangkat itu. Jadi hati-hati. Entah cewek atau cowok, hati-hati ya. Itu aja usul saya. Intinya dunia digital itu serem. Tapi ayo kita coba pakai dunia digital itu ke arah yang positif, buat ngembangin bisnis, ngembangin ilmu pengetahuan, buat ngembangin diri dan sebagainya. Jangan buat yang aneh-aneh ya. Kalau yang kebayang merah tuh cukup diikuti beritanya aja, jangan ditonton videonya. Ya? Ya. Belum cukup umur. Nanti kalau udah dewasa, udah cukup umur ya terserah sih mau ngapain. Kalau sekarang jangan dulu. Jadi biarkan otak kalian berkembang dengan baik. Oke, itu saja dari saya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Semoga kalian juga gak bosan lihat saya, karena kita pasti akan ketemu lagi. Nanti kalau misalnya ada yang butuh komunikasi atau mau diskusi apapun, kalian boleh hubungi saya. Nanti saya akan titip nomor HP dan nomor Instagram. Oke? Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Demikianlah baru saja kita mendapatkan materi yang sangat bermanfaat dari orang yang hebat, sekaligus menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Mbak Sri Kinanti Rahayu MIKOM, kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Oh ya, kita bakal bertanya di luar.